Selamat pagi, Dokter Eni, berkah dalam. Selamat pagi Bu Siska, berkah dalam. Wah, sudah lama sekali kita tidak bertemu, Dokter ya. Sudah kangen sekali karena pandemi ini kita jadi tidak bisa bertemu. Tapi sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Monggo Dokter Eni, kita akan ketemu lagi nanti dengan anak-anak. Wah, menyenangkan sekali ya Bu, bisa ketemu lagi sama anak-anak, kita bisa berinteraksi kembali. Iya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu yang diperhatikan loh Bu. Apa dok? Nah, yang pertama nih masker nih. Nah, iya. kita nih udah pakai masker ya Bu ya. Iya, betul dok. Nah, masker itu nggak boleh sembarang masker Bu. Kalau masker yang perlu kita pakai itu adalah masker yang lapisannya itu 3. Oh, gitu. Nah, 3 itu lapisannya apa aja? Nggak boleh nih kalau ini misalnya pakai kertas gitu nanti malah sesak nafas. Iya. Nah, lapisan yang paling awal itu atau yang paling luar adalah lapisan yang tahan air. Kemudian lapisan yang paling dalam itu adalah lapisan yang bisa menyerap. Kenapa? Karena kita tuh kalau nafas ada uap airnya. Jadi biar nanti nggak jatuh, nanti menetes di sini kan. Ya. Jadi bagian dalam itu harus kain yang bisa menyerap. Bagian tengahnya apa? Bagian tengahnya itu adalah bagian yang kita maksudkan sebagai penyaring atau filter. Apa itu penyaringnya? Boleh pakai tisu juga loh. Jadi kalau beli masker jangan lupa lihat bahannya. Bagian luarnya kalau bisa yang tahan air, bagian dalamnya lembab, bagian tengahnya itu ada filternya atau bagian tengahnya berupa kantong. Jadi kita bisa isi dengan tisu. Terus yang kedua, masker nggak boleh bahannya yang melar atau elastis. Kenapa kok nggak boleh melar? Gitu yang model kayak scuba gitu ya? Ya. Scuba yang... Karena kalau ditarik nanti lubang-lubangnya kelihatan gitu. Nah kalau lubangnya kelihatan, berarti kalau ada virus dari luar bisa masuk ke kita atau virus dari kita bisa tidak keluar. Jadi nggak boleh yang bahannya elastis. Terus cara pakainya itu juga masker itu harus rapat. Jadi bagian atas sama bagian sampingnya itu benar-benar menutup dan sampai ke bawah dagu. Jangan cuma dipakai menutup mulut aja atau jangan sampai dipakai untuk penutup dagu aja. Dan masker harus selalu dipakai setiap saat. Kadang-kadang kita suka lihat nih orang kalau mau ngomong atau bicara itu maskernya ditarik ke bawah supaya terbuka biar omongannya longgar. Padahal itu nggak boleh. Nah justru masker itu pada waktu kita berbicara kita malah beresiko menularkan virus pada orang lain. Jadi masker harus selalu dipakai. Nanti guru-guru juga jangan lupa ya Bu, kalau belajar maskernya harus selalu pasti pakai. Anak-anak juga tuh. Kemudian kalau haus dan lapar gimana nih Bu? Maskernya boleh dibuka tapi jangan lama-lama gitu ya. Terus waktu membuka masker itu ya maskernya jangan digeletakkan begitu aja, apalagi bagian dalamnya nanti terkena ke permukaan meja atau ke yang lain. Jadi kalau mau menaruh masker yang boleh nempel itu hanya bagian luarnya yang nempel di atas meja. Makanya kalau bisa jangan lupa ya Bu, nanti orang tua juga diberikan arahan supaya membawakan masker cadangan untuk anak-anaknya. Begitu. Untuk masalah masker jelas dok, sangat jelas ternyata memang tidak sembarangan menggunakan masker ya dok. Kalau untuk jarak sendiri, untuk jarak duduk anak gimana ya dok ya? Nah khusus untuk pandemi ini karena dia kan bisa menular lewat batuk atau kita bicara atau kita bersin. Nah ternyata kalau kita batuk itu cairannya yang keluar waktu kita batuk, gerimis-gerimisnya itu gerimisnya itu bisa mencapai jarak 1,5 meter. Makanya akhirnya dibuat panduan jaga jaraknya itu harus 1,5 meter. Kayak kita nih nggak bisa sebelahan, nggak bisa deket-deketan, karena harus jaga jarak 1,5 meter. Meskipun sudah pakai masker. Gitu. Apalagi kalau nggak pakai masker, nah itu jaraknya mungkin lebih baik 10 meter. Oh iya. Nanti pindah kelas ya. Oke, makasih dok. Kalau itu tadi sudah masker, sudah jaga jarak. Ya. Oke, suatu saat mungkin ada anak yang sakit atau orang tua sakit atau mungkin gurunya sendiri juga sakit, ini gimana dok protokolnya juga? Nah, jadi kalau bisa yang datang ke sekolah tuh alias warga sekolah ya, warga sekolah tuh artinya anak-anak, ya guru, ya cleaning service, ya petugas yang lain itu dalam kondisi sehat, fit gitu ya. Nah, jadi buat orang tua kalau dari rumah nih anaknya udah kayaknya sumer atau udah apalagi demam, ada batuk pilek, kemudian ada radang tenggorokan, apalagi ada sesak nafas ya. Jangan sekali-sekali dipaksa masuk ke sekolah.
Nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, meliburkan diri. nggak apa-apa. Demi kesehatan anak itu sendiri dan teman-teman yang lain juga. Betul. Makanya jangan memaksakan anak untuk sekolah kalau anak dalam kondisi sakit. Itu juga nanti berlaku untuk guru-guru juga ya Bu ya. Iya, benar. Kalau misalnya lagi sakit juga nggak akan memaksakan diri untuk masuk sekolah. Bekerja dan belajar dari rumah. Betul, karena memang di masa pandemi itu kita harus saling menjaga. Benar dok, betul dok. Ya. Betul. Tuh. Nah, selain kalau ada yang, jadi jangan lupa nih orang tua nih ya, kalau ada anak yang lagi sakit, jangan sekali-sekali dipaksa masuk ke sekolah. Jangan lupa juga orang tua nih selalu bawakan masker cadangan untuk anak ya Bu. Itu kayaknya perlu diingatkan terus nih. Biar anak-anak tuh ingat. Karena kalau pakai masker, tapi maskernya kotor, ya sama coba bohong. Betul. Terus jangan lupa satu lagi Bu, anak-anak kan harus fit nih sama di sekolah. Nah yang suka lupa nih, suka lupa sarapan. Nah ini gimana ini dok? Terus kan kita juga sekolahnya nanti otomatis kantin kan nggak buka ya, kantin nggak buka. Nah makanya anak-anak tuh wajib sarapan dulu di rumah nih buat bapak ibu yang di rumah sebelum memberangkatkan anak ke sekolah tuh tolong dikasih bekalnya jangan uang saku sekarang ya. Karena tidak ada kantin. Iya. Karena nggak ada gunanya ya. Iya. Kan uang nggak bisa dimakan ya Bu. Iya betul. Nah, jadi yang harus dibawa anak-anak harus disiapkan sarapan dan membawa bekal ya Bu. Iya. Terutama air minum. Betul dok. Ya. Nah Bu berarti masuknya nanti juga nggak tiap hari kan Bu? Karena kalau untuk jaga jarak kan berarti nggak mungkin nih. Sekolah kan kalau masuk semua kan pasti padat. Iya. Bagaimana tuh Bu kebijakan sekolah? Oh iya dok. Memang kalau dari dinas sendiri juga arahannya memang untuk kelas yang paralel seperti sekolah kita itu memang dibuat shift. Itu pun dengan durasi pembelajaran juga tidak penuh, artinya hanya maksimal 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran bukan 4 jam penuh, tapi 4 jam pelajaran arti 35 menit. Jadi kita buat shift nanti memang supaya tidak terjadi penumpukan anak-anak itu di area sekolah sehingga menghindari terjadinya kontak prinsip social distancing harus selalu dipegang. Jadi anak-anak masuk dan pulang nanti sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi penumpukan. Nanti ada protokolnya kesehatan tersendiri, masuk ada petugas masuk dari luar itu sudah ada petugas yang mengukur suhu ya dengan termogan itu. Kalau seandainya suhunya tadi yang melebihi 37,3, anak-anak diharapkan pulang kembali supaya belajar di rumah tidak ke sekolah. Tapi kalau yang normal masuk di area sekolah harus cuci tangan dulu. Disediakan di sekolah itu sudah disediakan beberapa tempat cuci tangan. Mereka masuk, sudah ada bapak ibu guru petugas yang menunggu di sana mengarahkan untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Di kelas itu mereka juga sebelum masuk harus cuci tangan dulu lagi karena tadi mungkin sudah cuci tangan tapi melewati beberapa lorong juga, tapi masuk kelas cuci tangan lagi. Terus di kelas itu sudah kita buat itu dok, jadi sudah kita physical distancingnya sudah, jadi dalam satu kelas itu hanya ada separuh dari normalnya anak di kelas itu. Jadi katakan kelas 1 itu 28 anak, jadi yang masuk shift 1 hanya absen 1 sampai 14 dulu. Jadi kursinya sudah ditata 1,5 meter jaraknya. Supaya, nanti shift yang kedua setelah jeda berapa menit supaya ada pergantian itu, nanti shift yang kedua juga sama. Tapi menjelang shift itu anak-anak yang kedua mau datang kita semprot ruangannya itu supaya bebas dari virus itu. Betul Bu, karena gini, memang COVID-19 ini salah satu penularannya adalah dari benda-benda yang digunakan bersama. Nah, kalau anak-anak pakai shift itu otomatis akan ada meja dan kursi yang digunakan bersama. Jadi memang di antara shift itu saya setuju banget tuh kalau sekolah melakukan pembersihan di antara selang shift, terutama untuk meja dan kursi, handle pintu atau segala sesuatu yang sering dipegang oleh anak-anak. Nah, tapi yang perlu diingat juga loh Bu, ini sekarang pada masa era pandemi ini nggak ada pinjam-meminjam ya Bu. Oke dok. Udah masuk di protokol kami juga nantinya. Jadi orang tua juga tolong tuh dicek alat tulisnya anak-anak. Jangan sampai nih anak-anak ke sekolah lupa bawa pensil, lupa bawa penghapus, karena pensil, penghapus yang dipinjamkan ini juga bisa jadi sumber penularan.
betul. Jadi Ya. itu memang ini nggak cuma butuh kerjasama dari sekolah sama anak doang ya, Tapi juga orang tua, ya kerjasama dengan orang tua. Di sekolah sudah disiapkan sedemikian rupa, ruangan dibersihkan, tapi di rumah orang tua tidak menjaga kebersihan juga berarti sama saja gitu. Ya. Jadi harapannya dari rumah mereka bersih, menggunakan sesuai dengan protokol kesehatan yang kami arahkan. Pulang dari sekolah juga diharapkan sampai rumah pun sedemikian rupa sehingga anak tetap dalam kondisi yang sehat. Iya, gitu. betul. Dan anak ini dok juga nanti jadwalnya tidak setiap hari, jadi supaya juga menghindari anak terlalu lelah juga, karena situasinya belum begitu kondusif sekali. Jadi anak nanti kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu paling seminggu dua kali belajar, kecuali kelas 6 memang setiap hari masuk 5 hari, Senin sampai Jumat. Karena apa? Kelas 6 ini khusus karena anak-anak ini sekolahnya hanya sebentar, karena semester 2, awal semester 2 mereka sudah harus latihan ujian. Kemudian sekitar bulan April saja mereka sudah mulai ujian nasional, latihan ujian nasional dan ujian. Jadi memang waktunya pendek sekali. Maka untuk khusus kelas 6 mereka tetap masuk 5 hari, tetapi tetap disik juga, jadi sip-sipan tetap sama. Gitu. Mantap ini. Iya dong lah. Memang ini harus dibuat seperti ini untuk kebersamaan supaya juga anak-anak tidak apa ya, nantinya bisa tetap belajar meskipun di suasana yang kurang normal, tapi anak-anak tetap bisa belajar. Normal baru Bu. Normal baru. Iya, gitu dong. Jadi normal tapi baru. Maka Bapak Ibu tetap kami sarankan tetap ikut menjaga juga kesehatan anak-anak di rumah dengan memberi arahan ke anak-anak, menyiapkan anak-anak juga makanan yang sehat ya dok ya di rumah ya. Iya. Karena anak-anak itu termasuk kelompok yang rentan terhadap COVID-19. Betul. Ya. Apalagi kalau anak-anaknya itu status gizinya jelek. Iya, mudah sekali. Kurang gizi, berat badannya terlalu kurus, agak besar terlalu, sama kayak saya ini juga kurang baik sebenarnya. Jadi kalau anak-anak memang dijaga. Iya. Maka sarapan itu jadi satu hal yang penting. Sama satu lagi Bu, tadi kalau Bu Siska bilang menjaga anak dari berangkat sampai pulang. Nah waktu pulang ini minta tolong nih buat para orang tua ya, anaknya jangan diajak mampir-mampir. Betul dok. Karena benar. pada masa COVID-19 ini mengingat anak-anak itu adalah kelompok yang rentan, maka anak-anak itu kalau keluar rumah dalam sehari itu cuma boleh sekali loh. Jadi nggak boleh habis dari sekolah nanti mampir kemana lagi baru pulang, karena nanti resiko infeksinya jadi tinggi. Iya betul dok. Kemudian kalau pulang wajib sepatu itu dilepas di luar. Jadi kalau masuk ke dalam rumah tuh udah nggak pakai sepatu. Terus barangnya anak-anak itu juga bisa disemprot atau dilap dengan alkohol 70% dulu sebelum masuk. Kemudian anak-anak wajib mandi, keramas, dan yang suka lupa adalah ganti baju pasti Bu, sikat gigi. Jadi jangan lupa mandi, keramas, dan sikat gigi setiap kali pulang dari sekolah. Guru-guru juga loh ini. Oke. Kalau guru-guru udah biasa ya Bu. Dok, satu lagi dok, pertanyaan. Seandainya saja kita tidak meminta, seandainya di rumah itu ada anak yang sakit misalkan ya, orang tua kebingungan anak ini harus kemana misalkan supaya besoknya bisa mengikuti sekolah lagi atau tunggu beberapa hari lagi supaya bisa masuk sekolah lagi, ini bagaimana? Oke, kalau seandainya nih anak di rumah tuh misalnya, wah nih besok mau sekolah kok hari ini anaknya kayak demam atau bilang, nah kalau kita lihat dulu gejalanya. Kalau gejalanya ringan, sebetulnya Bapak Ibu bisa memberikan obat-obat sederhana yang bisa dibeli di warung, atau kita suka nyebutnya itu istilahnya obat bebas atau obat warung. Nah, kalau memang anaknya itu sakit sedang diberikan obat, liburnya minimal 3 hari ya Bu. Gitu ya. Jadi kasih libur minimal 3 hari sampai anaknya itu benar-benar sembuh sebelum masuk ke sekolah. Kalau dalam waktu 3 hari nggak ada perbaikan gejala, nggak ada perbaikan gejalanya, terus malah kayaknya anaknya tambah sesak, ya harus segera dibawa ke institusi kesehatan terdekat. Gitu. Pastikan anak-anak itu pokoknya benar-benar sehat sebelum masuk ke sekolah. Karena sekolah itu kan kita pengennya menuntut ilmu ya Bu. Dan di sekolah sebetulnya juga kan kesehatan itu adalah bagian dari
tanggung jawab sekolah gitu. Jadi kalau anak ke sekolah terus malah sakit kan nggak lucu itu. Iya, perlu Bapak Ibu guru ketahui juga dan Dokter Eni bahwa kita juga bekerja sama dengan Institut Kesehatan itu dengan Puskesmas Gajahan karena kita binaannya Puskesmas Gajahan itu jelas. Ya. Kemudian juga kita sendiri Yayasan Marsudiri punya rumah sakit Brayat Minulya itu rujukan kita ketika memang anak-anak sakit yang sekolah UKS di sekolah itu tidak mampu untuk menanganinya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui Bapak Ibu orang tua, jika sesuatu terjadi pada anak-anak kita itu ketika Bapak Ibu guru atau sekolah sendiri tidak mampu menangani, biasanya memang kita langsung merujuk ke rumah sakit Brayat Minulya yang terdekat. Dan orang tua pasti dikontak ya? Iya, orang tua pasti dikontak habis itu. Iya. Jadi tolong handphone yang didaftarkan sama sekolah tuh ya handphone yang selalu on ya. Iya, betul. Kalau anak-anak sedang berangkat di sekolah. Betul. Karena pada masa ini Bu memang nggak disarankan anak yang batuk pilek itu boleh istirahat di UKS. Jadi kalau pada masa-masa yang lalu kan anak batuk pilek, demam itu boleh istirahat di UKS. Nanti bisa mengikuti pelajaran kembali. Kalau pada saat seperti ini, kalau ada anak dengan gejala pernafasan, batuk, pilek, radang tenggorokan, sesak napas, ditambah demam, maka anak tersebut wajib dipulangkan segera. Dan waktu menunggu kepulangan, dia harus berada di ruangan khusus. Begitu. Makanya tolong Bapak Ibu ya, kalau anak yang sakit jangan masuklah daripada nanti harus repot ya. Ya, kasihan Bapak Ibu yang harus menjemput segera juga. Betul. Iya Dok. Oke Dok, terima kasih sekali. Kami sudah mendapatkan banyak masukan tentang new normal ini. Ketika kami anak-anak sudah mulai masuk, terima kasih sekali lagi untuk masukan-masukannya, saran-sarannya yang luar biasa. Semoga bisa dipahami orang tua murid, anak-anak dan juga keluarga besar Marsudiri ini sendiri, Bapak Ibu guru. Terima kasih kembali Bu Siska. Salam Marsudiri. Salam Marsudiri ini dan saya yakin SD Marsudiri bisa menjalankan program belajar mengajarnya di masa normal ini dengan baik dan sehat. Pasti kami akan bekerja keras juga untuk anak-anak dan orang tua yang dipercayakan kepada kami. Sekali lagi terima kasih Dok. Terima kasih kembali. Salam Marsudiri. Oke. Selamat pagi anak-anak kelas 1 sampai dengan 6 beserta orang tua murid SD Marsudiri Surakarta. Selamat datang untuk peserta didik baru kelas 1 tahun pelajaran 2020-2021 beserta orang tua. Selamat bergabung dalam keluarga besar SD Marsudiri Surakarta. Salam sehat dan berkah dalam. Komite SD Marsudiri Surakarta memiliki peran aktif dalam menjembatani komunikasi antara orang tua murid dan pihak sekolah. Kami siap menerima masukan, ide, dan saran yang membangun demi kemajuan anak-anak didik dan sekolah. Adapun organisasi Komite SD Marsudiri Surakarta ini terdiri dari orang tua murid pada setiap jenjang kelas di SD Marsudiri Surakarta, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat yang peduli pada bidang pendidikan. Berikut akan saya perkenalkan anggota komite sekolah yang bekerja pada periode 2020-2023. Perkenalkan, saya sendiri, Maria Irena Hendrianti SS sebagai ketua, lalu Dr. Gigi Leoni Agustin Wulansari sebagai wakil ketua, Bapak Yohanes Hamdani SS sebagai sekretaris, Ibu Retno Evi Mastuti sebagai bendahara 1, Ibu Retno Widyaningsih sebagai bendahara 2, Ibu Pontiana Emi Irawati SIP sebagai si humas, Ibu Anastasia Sinta Yuliastuti SE sebagai si pendidikan, dan Dr. Eni Listiawati MPH sebagai si pendidikan. Bapak Andrianto Esa ST, si sarana prasarana,
Bapak Martinus Errol SE, Si Sarpras, juga Bapak Antonius Sigit Gunawan, Si Sarana Prasarana. Ibu Crescensiana Justina Suryandari SH sebagai Si Dana Usaha, Ibu Dr. Gigi Erna Diah Kusumawati SPKG sebagai Si Dana Usaha, Ibu L. Andri Endah SPD sebagai Si Dana Usaha, Ibu Yuanita Sugondo ST sebagai Koordinator Alumni, Ibu Yeni Yunita SC sebagai Koordinator Kelas 2, Ibu Susana Sri Wiyanti SE sebagai Koordinator Kelas 3, Ibu Yohana Puji Wulandari SS sebagai Koordinator Kelas 4, Ibu MM Vita Vera Astuti SE sebagai Koordinator Kelas 5, Ibu Eli Sriwidianti AMD sebagai Koordinator Kelas 6, dan Koordinator Kelas 1 akan diampu sementara oleh Ibu Dr. Gigi Leoni Agustin Wulansari. Demikian perkenalan kami. Kami menunggu ide, saran, dan masukan yang membangun bagi kemajuan anak-anak didik dan sekolah. Terima kasih dan berkah dalam.